साल Assalamualaikum semua, balik lagi di channel ini dalam segmen Danang Cerita untuk kalian. So, film yang akan aku ceritakan kali ini adalah film Matrubhumi tahun 2003. Film yang berasal dari Brindavan. Secara garis besar, film ini menceritakan mengenai kehidupan masyarakat yang menganggap bahwa wanita itu tidak berguna, hingga konflik yang muncul setelah tidak ada wanita di kehidupan mereka. So, gimana? Apakah kalian penasaran dengan alur ceritanya? Let's get to the movie. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang hendak melahirkan dan di luar sang suami sedang menunggu dengan beberapa kerabatnya. Singkat cerita, bayi tersebut telah lahir, namun sayangnya bayi tersebut perempuan. Oleh karena itu, bayi tersebut harus ditenggelamkan karena mereka memiliki anggapan bahwa wanita itu hanya menyusahkan, sehingga setiap bayi perempuan yang baru lahir harus dibunuh. Wah, nggak tahu aja mereka. Para perempuan kalau udah kerja bukan cuma banting tulang, bahkan sedaging-dagingnya juga dibanting. Setelah itu film dimulai. Terlihat seorang pria yang sedang berdandan jadi perempuan. Ternyata dia memang sedang menyamar di sebuah acara karena sudah saking langkanya perempuan di sana. Tapi para laki-laki di sana tidak tahu bahwa dia sebenarnya juga laki-laki. Beralih scene lain, setelah acara tersebut, seorang pemuda anak sultan mencurahkan kegelisahan kepada ayahnya bahwa dia menginginkan seorang wanita untuk pendamping hidup. Diketahui bahwa ayahnya tersebut bernama Ramsaran. Dia memiliki 5 anak laki-laki dan memiliki seorang pembantu bernama Ragu. Ramsaran bingung karena anak sulungnya ngebet kawin. Akhirnya dia konsultasi ke seorang pendeta. Ragu ini orangnya jahil ya guys. Dia selalu ngasih minuman air kencing ke pendeta. Beralih ke scene lain, karena tidak adanya wanita di sana, sehingga para penduduk di sana selalu nobar film begituan, dan si anak sulungnya Ramsaran sudah tidak betah sehingga sapi menjadi korbannya. Rasa ingin kawinnya semakin besar ketika dia mendapat kabar dari sahabatnya yang mau menikah. Dia sangat iri dan sakit hati. Akhirnya dia kembali mendatangi ayahnya untuk segera mencarikannya wanita. Hari pernikahan sahabat dimulai, seluruh keluarga Ramsaran hadir dalam acara tersebut. Namun saat prosesi dimulai, ada yang memberitahu pendeta bahwa sebenarnya pengantin wanitanya tersebut adalah laki-laki dan dengan segera pendeta menarik roknya. Semua orang di sana terkejut ketika melihatnya, sedangkan anak-anak dari Ramsaran senang dan mereka tidak jadi iri. Hari-hari berlalu dan di suatu hari ketika pendeta di hutan, dia melihat ada wanita asli yang terlihat sangat cantik. Wanita tersebut takut ketika pendeta melihatnya dan ia langsung lari ke rumahnya. Lalu pendeta mengejar, namun ayah dari wanita tersebut keluar rumah. Dikirain mau diusir kan guys, ternyata dikasih tangga buat masuk. Nah, ternyata nama gadis tersebut adalah Kalki. Singkat cerita, si pendeta tersebut meminta kepada ayah untuk menikahkan putrinya dengan anak sulungnya Ramsaran. Dan dia akan diberikan uang 100.000 rupiah, lalu ia setuju. Dengan segera ia pulang dan mengatakan hal tersebut kepada Ramsaran. Dan Ramsaran pergi ke sana untuk memastikannya bersama anak bungsunya. Setelah itu mereka pulang lagi untuk mengambil uang tersebut. Saat melihat foto si anak sulung, ayahnya Kalki merasa sangat takut karena anak sulung terlihat sangat kasar. Dan dia meminta agar Kalki dinikahkan saja dengan si anak bungsu karena dia terlihat kalem dan good looking. Tapi Ramsaran menolak karena pasti anak sulung bakal marah kalau si anak bungsu menikah duluan. Akhirnya dengan berat hati dan karena ketar-ketir pegang uang sekepok, ayahnya Kalki setuju. Hari pernikahan dimulai, ternyata nih guys, akhirnya Kalki dinikahkan dengan kelima anak Ramsaran. Karena satu sama lain saling iri hati jika hanya salah satu yang menikah. Mampus gak tuh? Raut muka sedih sangat terlihat di wajah Kalki. Pada malam harinya mereka berunding perihal jatah malam dengan Kalki. Dalam seminggu ada 7 hari. Sedangkan anak Ramsaran ada 5. Berarti masih sisa 2 hari kalau sehari 1 orang. Nah, mereka saling berebut 2 harinya tersebut. Alhasil daripada rebutan, Ramsaran meminta 2 hari tersebut untuk dirinya, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Udah gila ya emang ya, bapaknya juga kepengen. Nah, kebetulan hari itu adalah hari Minggu, berarti jatahnya Ramsaran. Pagi harinya Kalki bangun dan dia sangat sedih karena sudah terdolimi.
Kemudian di hari kedua, giliran si anak sulung. Pagi harinya, Kalki disuruh bekerja yaitu memerah sapi, tapi dia tidak bisa dan akhirnya dibantu oleh si anak bungsu. Hari-hari berganti, dia sangat sedih karena digilir oleh mereka, seperti tidak ada harga dirinya. Kalki terlihat sedang menimba air di sumur. Tapi dia ini tidak bisa dan akhirnya dibantu lagi oleh si anak bungsu. Sekarang giliran anak bungsu yang mendapat jatah. Dia merasa kasihan kepada Kalki dan akhirnya dia tidak ngapa-ngapain Kalki, cuman disayang halus. Hari terus berganti, dia tetap menerima jatah hariannya. Namun dia sangat tersiksa, kecuali dengan si anak bungsu. Dan dia juga jatuh cinta dengan anak bungsu karena pelakuannya yang sopan. Hari-hari mereka habiskan bersama. Ragu si pembantu juga sangat senang bersama mereka. Namun di sini mulai muncul konflik nih guys. Ramsaran dan keempat anak lainnya merasa cemburu dan kesal kepada anak bungsu karena dia berhasil meluluhkan Kalki. Akhirnya si anak bungsu diberikan hukuman dan berjanji untuk tidak mesra-mesraan lagi sama Kalki. Kalki yang mengetahui hal itu merasa kasihan dan mencoba menenangkan anak bungsu. Namun sayangnya keempat saudaranya melihat mereka sedang pelukan. Akhirnya anak sulung merencanakan sesuatu. Benar saja, saat dia bersepeda, tiba-tiba dia dipukul hingga meninggal dan jasadnya dibuang di sungai. Kalki yang mengetahui hal tersebut sangat terpukul. Namun saat diinterogasi polisi, mereka berpura-pura menangis dan mereka lolos dari jerat hukum. Setelah itu, Kalki meminta bantuan Ragu untuk mengirimkan surat kepada ayahnya Kalki kalau Kalki sudah tidak tahan. Alhasil, ayahnya Kalki datang dengan membawa mobil baru hasil jual anaknya. Namun, bukannya membawa anaknya pulang, ia justru terlena dengan tambahan uang yang diberikan oleh Ramsaran. Setelah ayah Kalki pergi, Kalki dihajar oleh mereka. Ragu yang melihat hal tersebut sangat kasihan kepada Kalki. Karena merasa saking tidak betah, ia lantas meminta bantuan Ragu untuk melarikan diri. Alih-alih berhasil melarikan diri, Ragu malah ditembak oleh mereka dan dihabisi. Kalki yang menyaksikan kejadian tersebut merasa sangat terpukul. Sebagai hukumannya, Kalki akhirnya dirantai dan ditaruh di kandang sapi. Ayah Ragu merasa tidak terima atas kematian Ragu yang tidak wajar. Akhirnya dia berniat balas dendam dengan mendatangi rumah Ramsaran bersama dengan pamannya Ragu. Namun emang dasarnya om-om India ini meresahkan ya guys ya. Saat melewati kandang sapi, mereka melihat Kalki dan berujung diperkeos oleh pamannya Ragu. Alhasil mereka tidak jadi balas dendam, malah tergiur oleh serabi jepitnya Kalki. Ramsaran kemudian merekrut pembantu baru yang bernama Suka. Hari pertama kerja, Suka kaget karena melihat Kalki di kandang sapi. Keluarga Ragu masih belum terima atas kematian Ragu dan mereka berniat melabrak kediaman Ramsaran. Hari terus berganti, Kalki menjadi bulan-bulanan laki-laki di sana untuk sekedar memuaskan nafsu birahi mereka. Hanya Suka yang terlihat peduli dengan memberi makan Kalki. Ini kalau kejadian nyata gila banget sih ya guys. Tibalah di suatu hari Kalki ini hamil. Singkat cerita, 9 bulan berlalu. Keluarga Ramsaran sangat senang karena mereka sebentar lagi bakal memiliki keturunan. Terlebih lagi si kepala keluarga yaitu Ramsaran, karena dia bisa memiliki anak sekaligus cucu. Ini kalau jadi film Indosiar judulnya adalah Ayah-ayahku ternyata adalah anak dari ayah sekaligus kakekku. Saat mereka sedang senang, tiba-tiba keluarga Ragu dan warga mendatangi mereka. Dan pamannya Ragu mengatakan bahwa anak Kalki adalah anak mereka juga, karena mereka rutin menjamah Kalki tiap malam. Jadi si bayi ini bapaknya nggak jelas ya guys. Sontak keluarga Ramsaran tidak terima. Mereka lantas mengejar dengan rombongannya. Namun saat tiba di desa keluarga Ragu, mereka putar balik karena jumlah rombongan yang kalah banyak. Di sisi lain, Ramsaran mencoba ingin membunuh Kalki dengan dibakar karena ia kesal. Namun tiba-tiba Suka menusuk Ramsaran dari belakang dan ia kabur. Kerusuhan masih terus berlanjut, di mana akhirnya keempat anak Ramsaran mati dalam kerusuhan tersebut. Namun di sisi lain, Kalki ini berusaha melahirkan sendiri. Di scene akhir saat kerusuhan tersebut berakhir, Suka kembali ke rumah Ramsaran karena dia ingat kepada Kalki. Senyum tipis terlihat di wajah Suka karena ia melihat bayi perempuan telah berbaring di samping Kalki dan film selesai. So itu dia guys, alur film Matrubhumi, A Nation Without a Woman. Menurutku film ini cukup menarik ya, karena temanya jarang digunakan dalam dunia perfilman. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini menurutku adalah jangan melestarikan tradisi atau kepercayaan yang bersifat negatif dan menyimpang jika tidak mau berujung malapetaka di kemudian hari. Sekian video kali ini, buat yang suka dengan videonya silahkan klik like-nya, dan buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di kanan bawah dekat namaku, dan saran juga untuk next konten, film apa yang ingin aku ceritakan ke kalian, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.